warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Dwi Rahmanti. Saya dari kelas 4A Manajemen 2. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pahami di Manajemen Teknologi Informasi. Yang pertama yaitu sistem telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasi data atau informasi dari satu ke lokasi lainnya. Dua sisinya, pengirim dan penerima. Fungsinya yaitu fungsi transmisi, routing, kontrol, pengolahan. Contohnya yaitu radio, televisi, internet, ponsel. Yang kedua yaitu internet adalah dapat diakses ke seluruh dunia. Intranet hanya dapat di area internal di suatu perusahaan atau organisasi. Extranet kombinasi dari beberapa intranet. Yang ketiga, karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi terdiri dari beberapa subsistem yang mendukung aktivitas spesifik. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dari suatu lembaga yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur untuk memecahkan suatu masalah. Sistem penjualan dan pemasaran. Penjualan adalah dapat menghasilkan dan menjual produk jasa ke pasar. Penawaran yaitu menawarkan suatu produk. Customer Relationship Management adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan pengendalian aktivitas-aktivitas pasca penjualan dalam organisasi. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis dengan perantara komputer dengan jaringan komputer. Jenis-jenisnya e-commerce business to business, business to consumer, consumer to business. Keuntungannya dapat menghemat waktu. Batasan dan kegagalannya yaitu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi bisnis to consumer yaitu sosial media. Penelitian pasar dan periklanan. Penelitian dilakukan secara offline dengan tujuan untuk mengetahui motivasi konsumen melakukan pembelian barang. Layanan pelanggannya tersedia sarana dan prasarana yang baik. Yang kelima, supply chain management. Manajemen aliran barang jasa yang mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Jenis-jenisnya upstream, supply chain, internet supply chain, downstream supply chain. Permasalahannya dapat mengendalikan keterbatasan bahan baku. Yang keenam yaitu artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambah kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah. Expert system yaitu sistem pakar, sistem informasi yang berisi pengetahuan seorang pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Sistem intelligence yaitu sistem cerdas, sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik kecerdasan buatan. Yang ketujuh yaitu pengertian haki adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan undang-undang. Sejarahnya, peraturan undang-undang dibangun oleh HKI di Indonesia setelah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perundungan HKI pada tahun 1844.
Selanjutnya, pemerintah Belanda mengundang undang-undang merek, undang-undang paten, dan undang-undang hak cipta. Manfaatnya, adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.